Halo sahabat, bisa kok selamat datang di tempat di mana kisah nyata tentang ketegaran perjuangan dan kemenangan hati dihidupkan untuk menginspirasi kita semua. Hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh emosi tentang seorang wanita bernama Sinta yang harus memilih antara bertahan dalam luka atau bangkit bersama cinta untuk ibunya. Dari seorang istri yang dihina dan dikhianati, hingga menjadi pengusaha sukses yang berdiri dengan kepala tegak. Inilah perjalanan luar biasa yang membuktikan dari luka terdalam bisa lahir kekuatan terbesar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel. Bisa kok, supaya kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Sinta bukanlah perempuan istimewa dalam pandangan dunia. Dalam kesederhanaan, hanya tinggal berdua dengan ibunya Bu Rahayu di sebuah rumah kecil di pinggiran kota ayahnya telah lama tiada. Dan sejak itu, ibunya menjadi segalanya bagi Sinta. Bukan hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai sahabat pelindung dan sumber kekuatan di saat dunia terasa terlalu berat. Bu Rahayu adalah perempuan tangguh, meski tubuhnya menua, tapi hatinya tetap tegar seperti karang. Sinta sangat mencintai ibunya, dan setiap keputusannya dalam hidup selalu berakar pada keinginan untuk membahagiakan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Semua berjalan datar tenang, bahkan mungkin terlalu tenang, hingga suatu hari takdir menghadirkan sosok bernama Wira. Ia datang seperti angin musim semi, membawa kehangatan harapan dan janji-janji yang terdengar manis di telinga. Siapapun yang mendengarnya, Wira adalah pria mapan yang bekerja di perusahaan besar. Penampilannya rapi tutur, katanya terjaga, dan cara ia memandang Sinta dalam dan penuh keyakinan, perlahan-lahan membuka pintu hati yang selama ini Sinta jaga rapat-rapat. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja dalam sebuah seminar kewirausahaan yang dihadiri Sinta bersama temannya Wira. Menjadi pembicara tamu, ia berbicara dengan penuh percaya diri mengenai kemandirian finansial dan pentingnya perencanaan hidup. Tapi bukan isi materinya yang membuat Sinta terkesan, melainkan caranya menyampaikan tenang lembut dan memikat. Setelah seminar berakhir, mereka berkenalan secara singkat. Namun, sejak saat itu, Wira mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekadar basa-basi. Setiap pagi ia menyapa lewat pesan singkat yang selalu dibuka dengan doa. Setiap malam ia mengirimkan kutipan bijak atau sekadar menanyakan apakah Sinta sudah makan malam. Ketika akhirnya ia datang ke rumah untuk bertemu langsung dengan Bu Rahayu, Wira membawa setangkai bunga dan sekotak kue. Ia berbicara dengan sopan, bahkan sempat menggenggam tangan Bu Rahayu sambil berkata bahwa ia tidak hanya ingin menikahi Sinta, tetapi juga menerima dan merawat ibunya dengan sepenuh hati. Kata-kata itu membuat Bu Rahayu terdiam haru. Dan bagi Sinta itu adalah momen di mana ia yakin bahwa Wira adalah laki-laki yang dikirim Tuhan untuk menyembuhkan hatinya. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam prosesi sederhana, dihadiri kerabat dan tetangga dekat. Tak ada pesta mewah, tapi penuh kehangatan dan air mata bahagia. Sinta tampak anggun, mengenakan kebaya putih, dan Wira yang berdiri di sampingnya memandang sang istri dengan tatapan bangga. Setelah pernikahan, sesuai kesepakatan, Bu Rahayu ikut tinggal bersama mereka di rumah kecil yang baru dibeli. Wira hari-hari awal terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Sinta berhenti bekerja demi fokus mengurus rumah tangga dan merawat ibunya. Sementara Wira pergi bekerja setiap pagi dan pulang dengan senyum. Kadang membawa oleh-oleh kecil untuk ibu mertuanya. Di malam hari, mereka bercengkerama di ruang tamu, menonton acara TV ringan sambil minum teh bersama. Namun seperti halnya musim, suasana hati manusia pun bisa berubah. Setelah beberapa minggu, Sinta mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap suaminya.
Awalnya hanya gerutuan kecil tentang makanan yang terlalu asin atau rumah yang terlalu ramai. Lalu nada bicara. Wira mulai terdengar kasar, terutama saat berbicara dengan Bu Rahayu. Beberapa kali ia pulang dengan wajah lelah dan memilih diam, bahkan melewatkan makan malam yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Suatu malam, ketika Bu Rahayu menanyakan, apakah ia ingin makan, Wira menjawab ketus bahwa ia sudah makan di luar dan tidak perlu repot-repot dilayani. Sinta hanya bisa diam, mencoba membela suaminya di hadapan ibunya dengan berkata bahwa mungkin Wira sedang stres karena pekerjaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sikap itu bukan sekadar karena kelelahan. Ada sesuatu yang berubah dalam hati Wira. Perlahan, namun pasti wajah asli Wira mulai tampak. Ia tak lagi menyembunyikan kejengkelannya terhadap keberadaan ibu mertuanya di rumah mereka. Kata-kata yang dulu manis, kini berubah menjadi sindiran tajam. Yamsya menyebut Bu Rahayu sebagai penumpang dan beban. Ia mulai merendahkan Sinta karena tidak bekerja dan bahkan menyarankan agar ia mencari uang sendiri supaya tidak terus-menerus bergantung padanya. Semua itu menusuk hati Sinta seperti ribuan jarum halus yang tak terlihat luka kecil yang tak berdarah tapi menyakitkan setiap hari. Namun karena cintanya kepada Wira dan rasa hormat kepada pernikahan, Sinta tetap bertahan. Ia memilih dan menelan setiap hinaan dan terus berharap bahwa suatu hari Wira akan kembali menjadi pria yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi yang tidak ia sadari adalah diamnya. Ia hari ini akan menjadi sebab luka yang jauh lebih besar. Esok hari. Hari-hari pertama setelah pernikahan Sinta dan Wira terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, aroma roti panggang dan teh hangat memenuhi rumah kecil mereka di pinggiran kota, menciptakan suasana damai yang membuat hati Sinta penuh syukur. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, sementara Bu Rahayu dengan langkah perlahan, namun pasti membantu menyapu halaman atau menyiram tanaman di kebun kecil belakang rumah. Ketika Wira pulang kerja di sore hari, Sinta selalu menyambutnya di pintu membawa segelas teh atau kopi kesukaan suaminya. Dan kadang-kadang Wira membawa pulang sekotak kue kecil sebagai oleh-oleh. Awalnya Wira masih menunjukkan perhatian manisnya. Ia memeluk Sinta setiap kali pulang menanyakan kabar hari itu. Bahkan kadang bercanda dengan Bu Rahayu sambil menyeruput teh sore. Rumah mungil itu dipenuhi suara tawa dan percakapan ringan yang menghangatkan hati. Sinta merasa hidupnya sempurna, sebuah keluarga kecil yang sederhana namun bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti bayangan gelap mulai merayap di sudut-sudut kebahagiaan itu. Wira yang dulunya penuh perhatian mulai menunjukkan perubahan kecil yang sulit diabaikan. Ia menjadi lebih sering diam di meja makan, hanya berbicara jika perlu, dan kadang-kadang menghela napas panjang tanpa alasan yang jelas. Jika Sinta bertanya, ia hanya menjawab singkat capek Sin. Banyak kerjaan. Pada mulanya Sinta berusaha memahami. Ia menyalahkan tekanan pekerjaan, menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan pernikahan. Ia bahkan berusaha lebih keras untuk menciptakan suasana nyaman di rumah, memasak makanan favorit. Wira menjaga rumah tetap bersih dan membantu ibunya agar tidak terlalu banyak merepotkan menantu mereka. Tapi perubahan itu tak berhenti. Justru semakin hari jarak antara mereka terasa semakin membentang. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama Wira, mengeluhkan rasa masakan. Sinta sayurnya hambar. "Kamu masak sambil ngelamun ya?" katanya sambil mendorong piringnya. Sedikit menjauh Sinta, tersenyum kaku mencoba menahan rasa sakit yang perlahan menyelinap ke hatinya. Bu Rahayu yang duduk di seberang meja hanya bisa menunduk pura-pura sibuk dengan piringnya, seolah tak mendengar ketegangan yang mulai membeku di udara. Hari demi hari keluhan Wira semakin sering terdengar. Rumah yang dulunya terasa seperti surga kecil, kini dipenuhi
komentar-komentar tajam yang menusuk. Ia mengeluh tentang kebisingan televisi, bau masakan yang katanya mengganggu. Bahkan suara langkah kaki Bu Rahayu yang dianggapnya terlalu berisik. Ini rumah apa terminal? Berisik. Terus tiap hari gerutunya suatu pagi, saat akhir pekan. Sinta berusaha keras menjaga ketenangan. Ia menurunkan volume televisi, memastikan semua pintu tertutup rapat, bahkan membujuk ibunya untuk lebih sering beristirahat di kamar agar tidak mengganggu Wira. Tapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, Wira tetap menemukan alasan untuk mengeluh. Perlahan suasana rumah berubah. Tawa menghilang digantikan bisikan-bisikan pelan dan tatapan cemas. Puncaknya terjadi ketika Wira mulai merendahkan Bu Rahayu secara terang-terangan. Ia menyindir bahwa Bu Rahayu hanya menjadi beban di rumah orang tua yang tidak tahu diri karena menumpang hidup pada anak dan menantu. Kalau mau tinggal di sini, ya minimal jangan ngerepotin. Saya ini kerja banting tulang, bukan buat ngurusin orang tua yang cuma numpang, katanya keras suatu malam ketika Bu Rahayu menawarkan teh Sinta, merasa dunianya runtuh. Ia tak pernah membayangkan bahwa pria yang pernah berjanji akan menghormati dan merawat ibunya, kini tega menghinanya seperti itu. Namun, entah karena ketakutan cinta atau rasa malu, Sinta tetap diam. Ia memeluk ibunya, malam itu meminta maaf dalam bisikan berjanji dalam hati, bahwa ia akan segera menemukan jalan keluar dari semua ini. Perubahan sikap Wira tak berhenti hanya pada kata-kata. Ia mulai pulang lebih larut malam. Kadang-kadang aroma alkohol tipis tercium dari napasnya. Opa juga dulu tuh ia mengambil senster malam dengan keluarga. Kini ia dosnak lebih sering mengunci diri di kamar sambil menatap layar ponsel tanpa memperdulikan sekitarnya. Jika Sinta mencoba mendekat, ia hanya mengibaskan tangan, menyuruh istrinya untuk tidak mengganggunya. Setiap malam, Sinta menangis dalam diam, menahan suara isaknya agar tidak terdengar oleh ibunya yang tidur di kamar sebelah. Yang merasakan wajah dirinya menyenda perlahan-lahan hancur, kehilangan harga diri, kehilangan mimpi tentang pernikahan bahagia yang dulu ia banggakan. Namun setiap kali ia berpikir untuk pergi, bayangan wajah lelah ibunya muncul mengingatkannya bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Suatu pagi ketika matahari baru saja menyelinap dari balik jendela, sebuah insiden kecil menjadi pemantik ledakan besar yang sudah lama tertahan. Bu Rahayu seperti biasa menyiapkan teh untuk Wira. Ia tahu menantunya menyukai teh manis di pagi hari, dan meski tangannya mulai bergetar karena usia, ia dengan hati-hati menuang teh panas ke dalam cangkir, menakar gula secukupnya, mengaduk perlahan sambil tersenyum. Ketika Wira duduk di meja makan, Bu Rahayu dengan penuh kasih menyodorkan secangkir teh itu. Selamat pagi. Nah, ini tehnya sudah ibu. Buatkan Wira mengambil cangkir itu tanpa menatapnya, menyeruput sedikit. Lalu meletakkannya kembali dengan bunyi keras di atas meja. Tehnya hambar. Nggak bisa bikinin teh aja, Bu? Katanya dengan suara kasar. Sinta yang mendengar. Itu dari dapur, segera melangkah ke ruang makan. Wajahnya tegang Wira. Jangan bicara seperti itu. Katanya pelan, berusaha menahan kemarahan. Tapi sebelum sempat ia mendekat Wira, melakukan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Dengan gerakan cepat, Wira mengambil cangkir teh itu dan melemparkannya ke arah Bu Rahayu. Cangkir itu terbang melintasi meja, menumpahkan teh panas yang mengenai pipi dan leher wanita tua itu. Bu Rahayu terkejut menjerit pelan dan jatuh terduduk ke lantai Sinta, berlari mendekap ibunya yang menggigil kesakitan. Tangannya yang gemetar mencoba menyeka wajah ibunya dengan serbet dapur. Air matanya jatuh tak terkendali. Wira berdiri mematung tanpa ekspresi, seolah perbuatannya adalah hal biasa. Saat itu, sesuatu dalam diri Sinta pecah. Semua rasa takut, cinta, dan pengorbanan yang selama ini ia pertahankan hancur lebur. Ia menatap Wira dengan mata berapi-api, suara gemetar, tapi tegas berkata, "Cukup Wira,
Aku tidak akan diam lagi. Malam itu dengan tangan gemetar, namun hati penuh tekad, Sinta mengemasi beberapa pakaian dan memasukkan ke dalam koper tua. Ia membantu ibunya berdiri, membalut luka di lehernya dengan kain basah, lalu memandang sekali lagi ke rumah yang pernah ia sebut. Rumah tempat yang kini hanya menyisakan luka. Di ambang pintu Wira, berdiri masih dengan sikap arogan. "Mau kemana kalian? Kalian pikir bisa hidup tanpa aku?" katanya mengejek. Sinta menoleh, matanya bersinar dengan kekuatan baru yang bahkan Wira tak pernah lihat sebelumnya. "Kami tidak hanya bisa hidup tanpa kamu. Wira, kami akan lebih bahagia." Dengan langkah mantap, ia menggandeng tangan ibunya dan meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan pahit, meninggalkan luka, tapi membawa bersamanya sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri, keberanian, dan cinta sejati yang tak akan pernah bisa dihancurkan. Pagi itu setelah kepergian yang penuh luka, langkah Sinta dan Bu Rahayu terasa berat, namun pasti. Mereka berjalan kaki, menyusuri gang-gang sempit membawa koper tua, berisi sedikit pakaian, dan beberapa barang berharga yang sempat diselamatkan. Sinar matahari pagi menyilaukan mata, namun hati Sinta terasa beku. Ia tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya menggenggam erat tangan ibunya, seolah mengatakan, "Kita akan baik-baik saja, Bu. Aku janji." Dengan sisa uang tabungan yang tak seberapa, Sinta menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah mungil itu jauh dari layak, dindingnya, retak atapnya bocor di beberapa sudut, dan kamar mandinya harus berbagi dengan beberapa penghuni lain. Namun bagi Sinta, itu adalah tempat di mana ia dan ibunya bisa mulai menyembuhkan diri, jauh dari kata-kata kasar dan tatapan penuh kebencian yang dulu menghantui mereka setiap hari. Hari-hari pertama di kontrakan itu diisi dengan keheningan. Bu Rahayu lebih banyak tidur. Tubuhnya masih lemah akibat luka bakar ringan di leher dan pipinya. Sinta merawat ibunya dengan penuh kasih, membersihkan luka, mengganti perban, dan memastikan ibunya makan meski hanya dengan bubur sederhana. Malam-malam mereka sepi, hanya diisi dengan doa-doa lirih dan bisikan pengharapan. Di tengah keputusasaan itu, Sinta menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibunya. Satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka. Dengan tekad yang baru, Sinta mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Ia membuka kembali akun media sosial lamanya, yang dulu hanya dipakai untuk mengikuti akun masakan dan inspirasi rumah tangga. Kali ini, ia mengubahnya menjadi akun jualan. Dengan modal seadanya, ia membeli beberapa gamis dari grosir lokal, memotret sendiri produknya dengan kamera ponsel, dan mengunggahnya dengan caption sederhana, namun tulus. Setiap hari, Sinta belajar. Ia membaca artikel tentang teknik pemasaran online, mencoba membuat foto produk yang lebih menarik, dan menulis kalimat-kalimat promosi yang menyentuh hati. Ia bahkan meminta Bu Rahayu menjadi model untuk gamis-gamis sederhana yang ia jual meski sang ibu awalnya malu-malu. "Ibu cantik, Bu, orang pasti suka lihat ibu pakai gamis ini," kata Sinta. Sambil tertawa kecil, mencoba menyemangati ibunya. Dengan senyum malu-malu, Bu Rahayu akhirnya setuju. Sinta mengambil foto ibunya yang mengenakan gamis warna pastel, berdiri di halaman sempit kontrakan dengan senyum yang hangat. Foto itu kemudian ia unggah ke akun jualannya tanpa banyak harapan. Namun tak disangka foto sederhana itu mendapatkan perhatian. Beberapa orang mulai bertanya tentang harga bahan dan ukuran. Ada yang memuji keaslian dan ketulusan dalam unggahan Sinta. Ada yang tersentuh melihat seorang ibu tua masih semangat mendukung usaha anaknya. Sedikit demi merasa terlihat pesanan pun mulai berdatangan malam itu. Ketika Sinta berhasil menjual 2 gamis pertamanya, ia menangis dalam diam. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia memeluk ibunya erat-erat dan berbisik, "Bu, kita bisa, kita pasti bisa."
Hari-hari berlalu dan bisnis kecil Sinta perlahan tumbuh. Ia menambahkan variasi gamis mencari supplier bahan yang lebih baik dan mulai menerima sistem pre-order untuk mengurangi risiko kerugian. Ia juga memperbaiki teknik fotonya, belajar mengedit gambar agar terlihat lebih profesional meski hanya dengan aplikasi gratisan. Namun, di tengah perjuangannya membangun kembali hidup, bayang-bayang Wira sesekali muncul dalam pikirannya. Ia teringat kata-kata kasar hinaan dan tatapan jijik yang dulu ia terima dari lelaki itu. Ia teringat malam ketika ibunya dilempar teh panas hanya karena hal sepele. Setiap kenangan itu muncul, bukannya membuat Sinta lemah, justru membakar semangatnya lebih tinggi. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membuktikan bahwa dirinya yang dulu diremehkan mampu berdiri di atas kakinya sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Suatu sore saat Sinta sedang sibuk membungkus paket pesanan ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk membukanya. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat hatinya bergetar. "Sinta, aku butuh bicara." "Ini Wira." Tangan Sinta gemetar. Ia menatap layar ponsel. Itu lama mempertimbangkan apakah ia harus membalas. Namun akhirnya, dengan tangan yang mantap, ia menghapus pesan itu tanpa membukanya lebih lanjut. Ia tahu apapun yang ingin dikatakan. Wira itu sudah tidak lagi penting. Ia sudah memilih jalannya. Dan jalan itu tidak lagi melibatkan pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Beberapa minggu berlalu dan bisnis Sinta terus berkembang. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa kios kecil di pasar tradisional. Dengan bantuan beberapa teman lama, ia merenovasi kios itu sederhana, tapi bersih dan rapi. Ia menggantung gamis-gamis terbaiknya, menyiapkan meja kasir kecil, dan mencetak banner sederhana bertuliskan Sinta Wear. Hari pembukaan kios menjadi hari bersejarah bagi Sinta dan Bu Rahayu. Meski hanya dihadiri beberapa teman dan pelanggan setia, suasana hari itu penuh dengan kebanggaan dan haru Sinta mengenakan gamis buatan sendiri, sementara Bu Rahayu berdiri di sampingnya, tersenyum bangga meski tubuhnya masih lemah. Bukan soal besar kecilnya, toko ini nak bisik. Bu Rahayu sambil menggenggam tangan Sinta. "Yang penting kamu berdiri di sini. Karena kerja keras dan doa, itu jauh lebih berharga daripada apapun." Sinta mengangguk menahan air mata yang menggenang. Ia tahu ibunya benar. Apa yang mereka miliki hari itu sebuah kios kecil, sepasang tangan yang tak pernah menyerah, dan hati yang penuh harapan lebih berharga daripada semua kemewahan dunia yang semu. Namun, ujian belum berakhir. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur pasar, seorang pria lusuh berdiri di depan kios. Sinta bajunya basah kuyup, wajahnya tirus, matanya kosong. Sinta mengenali sosok itu dalam sekejap. Wira-Wira menatap Sinta dengan pandangan penuh penyesalan. Ia melangkah, mendekat membawa setumpuk berkas di tangannya. "Sinta, aku butuh kerja. Tolong beri aku kesempatan," katanya pelan, hampir berbisik. Untuk sesaat Sinta terdiam. Kenangan pahit berkelebat. Di pikirannya suara cangkir teh, pecah tangisan, ibunya, kata-kata hinaan yang menghancurkan harga dirinya. Namun kali ini Sinta bukan lagi wanita lemah yang dulu. Ia menatap Wira dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. "Aku sudah memaafkanmu, Wira. Tapi aku tidak lupa. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu yang menyakitkan itu masuk kembali ke dalam hidupku." Wira tertunduk, menahan air mata yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan jejak basah di lantai pasar yang becek. Sinta menghela napas panjang, merasakan beban besar lepas dari pundaknya. Hari itu, di tengah hujan yang deras, Sinta merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya. Setelah hari itu, di bawah hujan deras yang mengguyur pasar, Sinta
merasa seolah dirinya telah benar-benar terlahir kembali. Masa lalunya bersama Wira, semua luka, semua penghinaan, semua air mata kini hanya tinggal kenangan pahit yang tak lagi mampu membelenggu langkahnya. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru, sebuah perjalanan panjang yang harus ia tempuh dengan keberanian kerja keras dan keyakinan bahwa ia mampu membangun segalanya kembali, meski hanya bermodalkan keyakinan dan doa. Kontrakan kecil yang ia sewa bersama Bu Rahayu kini menjadi saksi bisu perjalanan mereka berdua dalam merangkai impian dinding-dindingnya yang retak, atapnya yang bocor, dan lantainya yang dingin tak pernah menjadi alasan untuk menyerah. Justru dari tempat sederhana itulah Sinta menemukan makna sejati dari perjuangan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, lalu melanjutkan pekerjaannya, membungkus pesanan gamis, memotret koleksi, baru menulis deskripsi produk, dan membalas pesan-pesan pelanggan. Satu persatu, dengan penuh keramahan, Sinta tahu untuk bertahan, ia harus lebih dari sekadar rajin. Ia harus cerdas kreatif dan pantang menyerah. Ia mulai mempelajari teknik promosi digital secara otodidak, menonton video-video tentang algoritma media sosial, membaca artikel tentang perilaku konsumen, bahkan mengikuti pelatihan daring gratis tentang pengelolaan bisnis kecil. Malam-malamnya dihabiskan bukan untuk menangis atau meratapi nasib, melainkan untuk belajar, mencoba gagal, lalu bangkit lagi dengan semangat baru. Bu Rahayu, meski tubuhnya mulai melemah karena usia selalu mendukung dari balik layar, ia membantu melipat gamis, menyortir stok barang, dan kadang-kadang membuatkan teh hangat saat Sinta terlalu larut tenggelam dalam pekerjaannya. Sedikit demi sedikit, nak. Semua yang besar berawal dari kecil, bisik Bu Rahayu sambil menyodorkan cangkir. Teh senyum lembutnya menjadi penguat saat dunia terasa terlalu berat. Perlahan, tapi pasti nama Sinta Ware mulai dikenal. Pelanggan setia bertambah, tak hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar daerah. Banyak dari mereka yang kagum bukan hanya pada produk gamisnya yang berkualitas, tetapi juga pada ketulusan pelayanan yang diberikan. Sinta selalu menyelipkan catatan tangan kecil di setiap paket yang ia kirim. Terima kasih telah mempercayai kami. Semoga gamis ini membawa kebahagiaan untukmu. Catatan sederhana itu ternyata menjadi pembeda yang membuat pelanggan merasa dihargai dan spesial. Dengan keuntungan yang terus berkembang, Sinta mulai bermimpi lebih besar. Ia semut hampir toko fisik yang lebih layak, bukan hanya kios kecil di pasar. Ia ingin punya tempat di mana pelanggan bisa datang, melihat dan merasakan sendiri kehangatan dari produk-produk yang ia buat dengan penuh cinta. Namun untuk itu, ia membutuhkan modal yang lebih besar, dan itu berarti bekerja lebih keras lagi. Sinta tidak mundur. Ia mulai mengatur keuangan dengan lebih ketat, memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, menyusun laporan sederhana untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Ia menahan diri dari membeli barang-barang yang tidak perlu memilih, berinvestasi pada kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Setiap rupiah yang ia peroleh, ia putar kembali untuk memperbesar usahanya. Bulan demi bulan berlalu, pada ulang tahun usahanya yang pertama, Sinta berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa sebuah ruko kecil di kawasan strategis. Bangunan itu sederhana dengan dinding cat pudar dan jendela besar yang berdebu. Tetapi bagi Sinta dan Bu Rahayu, itu adalah istana. Bersama beberapa teman mereka, membersihkan, mengecat ulang, dan menata interior dengan penuh cinta. Gamis-gamis terbaru digantung dengan rapi etalase kecil, menampilkan koleksi jilbab. Dan di sudut ruangan Sinta meletakkan sebuah meja kecil dengan tulisan konsultasi gratis untuk model dan ukuran. Hari pembukaan ruko itu menjadi momen yang tak terlupakan. Pelanggan lama berdatangan membawa senyum dan ucapan selamat. Ada ibu-ibu muda yang menggendong bayi mereka,
remaja putri yang tersipu malu saat memilih gamis pertama mereka, hingga wanita paruh baya yang mencari busana untuk acara keluarga. Setiap wajah yang datang membawa kebahagiaan tersendiri bagi Sinta. Ia melayani mereka satu persatu dengan sabar, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di tengah keramaian itu, Sinta melihat Bu Rahayu berdiri di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat memeluk ibunya erat-erat dan berbisik, "Bu, semua ini berkat doa ibu. Aku tidak akan pernah sampai di sini tanpa ibu." Bu Rahayu membalas pelukan itu, menepuk-nepuk punggung putrinya dengan lembut. "Kamu yang hebat, nah ibu hanya menemani keberhasilan." Sinta tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap rendah hati, tetap ramah kepada semua orang, dan tetap bekerja keras. Seperti saat ia baru memulai, ia juga mulai berbagi rezeki, membuka kesempatan kerja bagi beberapa wanita di sekitarnya yang membutuhkan. Ia melatih mereka menjahit, mengelola stok, dan melayani pelanggan. "Kalau aku bisa bangkit dari nol, kalian juga bisa," katanya setiap kali ada yang merasa ragu atau takut untuk mencoba. Namun hidup seperti biasa tidak pernah sepenuhnya mulus. Suatu hari saat sedang mengecek laporan keuangan, Sinta menemukan ada kekurangan yang cukup besar dalam stok barang. Desah diselidiki, ternyata salah satu karyawan baru melakukan kecurangan. Awalnya Sinta merasa terpukul, ia merasa dikhianati, kecewa dan marah. Tapi alih-alih tenggelam dalam kemarahan, ia memilih untuk belajar dari kejadian itu. Ia memperketat sistem pencatatan, memperjelas peraturan, dan lebih selektif dalam merekrut orang. Dari setiap luka, baru Sinta belajar untuk menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah percaya buta, tapi juga tidak membiarkan luka membuatnya pahit. Ia memahami bahwa dalam hidup tidak semua orang datang dengan niat baik, tapi itu bukan alasan untuk berhenti percaya pada kebaikan. Di tengah kesibukan mengelola toko, Sinta juga tidak pernah melupakan ibunya. Setiap akhir pekan, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengajak Bu Rahayu jalan-jalan kecil, entah ke taman kota, pasar tradisional, atau sekadar duduk santai di kafe sederhana. Ia tahu keberhasilannya tidak berarti apa-apa tanpa sosok yang selalu mendukungnya di belakang layar. Sinta sering menatap wajah ibunya yang mulai dipenuhi kerutan dengan rasa haru yang sulit diungkapkan. Ia berjanji dalam hati apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk membahagiakan ibunya, untuk membalas sedikit dari semua cinta dan pengorbanan yang pernah diberikan wanita itu. Dan di bawah langit senja yang berwarna keemasan dengan semilir angin yang membawa aroma tanah basah, Sinta tahu bahwa hidupnya meski penuh luka dan rintangan kini telah menemukan maknanya. Bukan ausulagias pada sepupuan armor yang rapuh yang bergantung pada janji-janji palsu. Ia adalah Sinta perempuan yang memilih untuk bangkit, membangun dan mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Di dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena dari kehancuran yang dulu menakutkan Engkau, memberiku kesempatan untuk membangun kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan." Waktu berlalu membawa Sinta dan Bu Rahayu pada fase kehidupan yang semakin kokoh. Apa yang dulu hanya impian samar di tengah tangis, malam kini perlahan menjelma menjadi kenyataan yang nyata dan berwujud. Toko Sinta Wear berkembang pesat. Tidak hanya dikenal di kota kecil mereka, tetapi mulai menarik perhatian pelanggan dari kota-kota besar di sekitarnya. Dengan tekun dan kesabaran, Sinta memperluas jangkauan bisnisnya ke dunia daring. Ia membangun website sederhana, menggandeng marketplace populer, dan mulai mengirimkan produk-produknya ke berbagai pelosok negeri. Di balik semua pencapaian itu, Sinta tidak pernah melupakan akarnya. Ia tetap menjaga prinsip kejujuran, ketulusan, dan layanan yang penuh kasih kepada setiap pelanggan. Ia selalu percaya bahwa apa yang ditanam dengan cinta akan berbuah pada waktunya. Ia tahu bahwa kesuksesan
bukan sekadar soal angka penjualan atau popularitas, tetapi tentang bagaimana ia bisa menyentuh hati banyak orang melalui produk-produk yang ia buat dengan sepenuh jiwa. Bu Rahayu, yang dulu sempat hampir kehilangan semangat hidup, kini kembali ceria. Setiap hari, ia duduk di sudut toko, menyapa pelanggan dengan senyum hangatnya, bercerita tentang awal mula usaha kecil mereka. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk sekadar mendengarkan kisah perjuangan Sinta dan ibunya. Toko kecil itu lebih dari sekadar tempat jual beli, telah berubah menjadi ruang di mana kekuatan cinta ketulusan dan keteguhan hati mengalir dan menginspirasi banyak orang. Di tengah puncak keberhasilannya, Sinta mendapat tawaran kerjasama dari sebuah butik besar di Jakarta. Mereka terkesan dengan kualitas produk dan citra positif Sinta Wear dan menawarkan kontrak distribusi eksklusif untuk memperluas jaringan pasar ke tingkat nasional. Itu adalah kesempatan yang tak pernah berani Sinta bayangkan di awal perjuangannya, namun kali ini ia tidak lagi ragu. Ia menerima tantangan itu dengan hati yang mantap, siap melangkah lebih jauh tanpa melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Suatu sore setelah menandatangani kontrak kerjasama tersebut, Sinta duduk di teras rumah kecilnya bersama Bu Rahayu. Mereka memandangi langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Di tangan Sinta, sebuah cangkir teh hangat mengepul pelan, aroma manisnya menguar ke udara. Ia menatap ibunya dengan mata berbinar. "Bu," katanya pelan, "semua ini tidak akan pernah terjadi kalau dulu aku menyerah." Bu Rahayu tersenyum mengusap punggung tangan Sinta dengan lembut. "Kamu kuat nak Luka, itu bukan untuk membuatmu hancur. Luka itu untuk membuatmu tahu betapa berharganya kekuatan yang kamu miliki." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Sinta, mengukuhkan tekadnya untuk terus melangkah, terus bermimpi, dan terus berbagi harapan dengan dunia. Namun seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang, masa lalu kembali datang mengetuk pintu hidupnya. Pada suatu hari yang tampak biasa, saat Sinta sedang sibuk mengatur stok baru, di toko pusat seorang staf keamanan menghampirinya dengan raut bingung. "Bu Sinta," katanya ragu, "ada tamu yang ingin bertemu langsung." Katanya penting. Sinta yang biasanya tak keberatan menemui pelanggan atau rekanan mengangguk tanpa curiga. Namun saat ia melangkah ke ruang tamu, toko langkahnya terhenti. Di sana berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh, wajah yang tirus dan mata yang memelas. Wira Sinta menatap pria itu tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ada pergolakan hebat dalam dadanya. Amarah lama, luka yang nyaris sembuh, dan rasa iba yang samar. Tapi Sinta tahu, ia sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Ia tidak akan membiarkan luka lama menguasai hidupnya lagi. Wira menundukkan kepala, menggenggam map lamaran kerja dengan erat. Seolah itu satu-satunya hal yang masih memberinya secercah harapan. Dengan suara serak, ia berkata, Aku butuh pekerjaan, Sinta. Aku tahu aku tak pantas meminta ini, tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Sinta menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang berdetak cepat. Eir mengajak Wira masuk ke ruang kecil di belakang toko tempat. Biasanya ia berdiskusi dengan staf. Di sana mereka duduk berhadapan seperti dua orang asing yang memiliki sejarah luka yang tak terkatakan. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama," Wira kata Sinta, akhirnya dengan suara tenang tapi tegas. "Tapi memaafkan bukan berarti mengizinkan seseorang masuk kembali ke hidup kita. Apa yang kamu lakukan pada ibu, pada aku itu meninggalkan bekas yang terlalu dalam." Wira menunduk, bahunya bergetar menahan emosi. "Aku menyesal, Sinta." "Sangat menyesal," Sinta mengangguk pelan. "Aku percaya kamu menyesal. Tapi setiap pilihan dalam hidup punya konsekuensinya. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Tapi jalanku sekarang
tidak lagi bersinggungan dengan jalanmu. Dengan berat hati, Wira bangkit dari kursinya. Ia tidak mencoba membantah, tidak memaksa. Ia tahu keputusannya dulu telah menghancurkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Dengan Lakshmana gontai, ia meninggalkan toko. Sinta membawa serta harapannya yang hancur. Sinta menatap punggung Wira yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Bukan kemenangan, bukan kebanggaan, tetapi rasa lega yang dalam. Ia tahu ini adalah bentuk tertinggi dari kebebasan, bukan membalas dendam. Bukan menuntut keadilan melainkan mampu melepaskan dan melangkah maju tanpa beban. Hari itu, saat matahari mulai terbenam, di balik gedung-gedung kota Sinta, berdiri di depan toko, Sinta Wear yang megah dan penuh pelanggan. Ia tersenyum, menatap papan nama toko yang bersinar diterpa cahaya sore. Di dalam hatinya, ia tahu semua luka, semua tangisan, semua penghinaan yang dulu pernah ia alami. Kini telah berubah menjadi kekuatan yang membentuk dirinya menjadi sosok yang luar biasa. Ia menoleh ke dalam toko, melihat Bu Rahayu sedang tertawa bersama beberapa pelanggan tetap. Melihat itu hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia berjalan masuk memeluk ibunya erat-erat, dan dalam pelukan itu, Sinta menemukan jawabannya bahwa di dunia ini, kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas sakit hati, tetapi dari menciptakan kehidupan baru yang lebih indah dari yang pernah direnggut darinya, dan di bawah langit senja yang merona dengan tangan yang pernah gemetar, kini menggenggam erat masa depannya sendiri. Sinta bersumpah ia akan terus berjalan, terus bermimpi, dan terus mengubah luka menjadi cahaya untuk dirinya sendiri, untuk ibunya, dan untuk semua orang yang percaya bahwa dari kehancuran selalu ada harapan untuk membangun kembali. Hari-hari di toko Sinta Wear berlalu dengan penuh kesibukan dan kebahagiaan. Nah, usaha yang dulunya berawal dari kontrakan sempit kini telah menjelma menjadi jaringan kecil butik muslimah yang tersebar di beberapa kota besar. Sinta tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan. Sosok yang mampu bangkit dari keterpurukan, melampaui luka, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit yang pernah ia alami. Di sela-sela kesibukannya, Sinta tak pernah lupa untuk terus menjaga hubungan dengan pelanggan. Ia hadir dalam acara komunitas, memberikan pelatihan bisnis kecil, dan berbagi kisah perjalanannya kepada siapa saja yang membutuhkan inspirasi. Ia tidak pernah berusaha menutupi masa lalunya. Sebaliknya, ia menjadikan luka-luka itu sebagai bagian dari narasi hidupnya, bukti bahwa seseorang bisa bertahan, bahkan saat dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Suatu sore yang tenang, saat Sinta sedang menata koleksi terbaru di toko pusat, seorang staf mendekatinya dengan wajah sedikit gelisah. "Bu Sinta, di luar ada seseorang yang ingin bertemu." Dia bilang, "Ini penting, tapi sepertinya dia bukan pelanggan biasa." Kata staf itu suaranya ragu. Sinta mengernyitkan dahi. Ia hampir menolak, namun entah kenapa hatinya merasa ada sesuatu yang mengharuskannya menemui tamu tersebut. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah pintu toko. Dan di sana berdiri sosok yang hampir tak ia kenali. Wira tampak jauh berbeda dari pria yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh dan sorot. Matanya kehilangan cahaya yang pernah membuat Sinta jatuh cinta. Ia berdiri di ambang pintu, menggenggam topinya dengan tangan gemetar. Seolah-olah bahkan udara di sekitarnya terlalu berat untuk ditanggung. Sinta berdiri beberapa langkah di hadapannya, menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Ada keheningan yang panjang, seolah waktu berhenti berputar di antara mereka. Aku cuma mau bicara sebentar, Sinta," kata Wira. Akhirnya suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Sinta mengangguk pelan membiarkannya masuk. Ia memimpin Wira ke sudut kecil di toko tempat biasa. Ia berbicara dengan pelanggan atau tamu khusus.
Di sana, mereka duduk berhadapan dua manusia yang pernah berbagi. Masa lalu kini terpisah oleh jurang yang dalam dan tak terlihat. Wira menunduk, menghindari tatapan mata Sinta. Ilvia memegang jas topinya lebih erat, seolah mencari kekuatan dari benda tak bernyawa itu. "Aku tahu aku tidak pantas ada di sini," katanya pelan. "Aku tahu aku telah menghancurkanmu, menghina ibumu. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun." Sinta mendengarkan dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada dendam di matanya. Hanya ketenangan yang lahir dari proses panjang pengampunan terhadap dirinya sendiri dan masa lalu yang pahit. Wira menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku kehilangan segalanya, sin pekerjaan, teman, harga diri. Semua. Aku hidup dari pekerjaan serabutan. Kadang menarik gerobak, kadang menjadi buruh harian di pasar. Setiap hari, aku bangun dengan rasa hampa, dan satu-satunya yang terus menghantui pikiranku adalah wajahmu, wajah ibumu. Dan semua kesalahan yang telah aku buat." Suara Wira bergetar. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Sinta melihat air mata menggenang di mata pria itu, mata yang dulu pernah menatapnya dengan arogansi, kini penuh dengan penyesalan yang dalam. "Aku tidak datang untuk meminta pekerjaan lagi," lanjut Wira dengan suara yang hampir berbisik. "Aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus. Bukan untuk mengharapkan sesuatu, hanya untuk sedikit meringankan beban ini sebelum aku benar-benar tenggelam dalam hidupku yang berantakan." Sinta menatap Wira lama. Ia membiarkan kata-kata itu mengendap dalam hatinya, membiarkan luka lama terurai, perlahan, tidak untuk menyakitinya lagi, tapi untuk membebaskannya sepenuhnya. Dengan suara lembut namun tegas, Sinta berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Wira, sejak lama. Tapi bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Aku tahu memendam dendam hanya akan mengikatku pada masa lalu yang seharusnya sudah aku tinggalkan." Wira menunduk lagi bahunya, berguncang pelan. Yatches tampak begitu rapuh, seperti bayangan dari dirinya yang dulu. "Aku berdoa," lanjut Sinta, "agar kamu juga bisa menemukan jalanmu. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri." Ada keheningan panjang setelah kata-kata itu. Wira akhirnya berdiri dengan gerakan lambat dan berat. Omitya menerap Sinta. Sekali lagi, kali ini dengan rasa hormat yang tulus. Rasa hormat yang tidak pernah ia berikan ketika mereka masih bersama. "Terima kasih Sinta untuk segalanya," katanya lirih. Tanpa menunggu jawaban, Wira melangkah, pergi meninggalkan toko kecil, itu meninggalkan masa lalu yang selama ini menghantuinya. Sinta menatap pintu yang perlahan tertutup di belakangnya. Ia tidak merasa menang, tidak merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian, sebuah ketenangan yang lahir dari keberanian untuk melepaskan, untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan kebahagiaan masa depannya. Saat ia kembali ke meja kerjanya, Bu Rahayu menghampirinya dengan tatapan penuh tanya. Sinta tersenyum kecil, menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Semua sudah selesai, Bu. Semua sudah selesai." Hari-hari berikutnya, Sinta menjalani hidupnya dengan lebih ringan. Ia memperluas usahanya, membuka cabang baru, meluncurkan koleksi busana muslim eksklusif, dan bahkan mengadakan program pelatihan gratis untuk memberdayakan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia menjadikan pengalamannya sebagai bahan bakar untuk membantu orang lain untuk membuktikan bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kekuatan yang tak terduga. Dan setiap kali ia merasa lelah, merasa ragu, ia hanya perlu menatap wajah ibunya yang penuh cinta atau mengingat perjalanannya dari titik terendah hidupnya. Dari sana, ia menemukan kembali alasan untuk terus berjalan, terus bermimpi, dan terus menciptakan dunia kecil di mana cinta, ketulusan, dan keberanian tumbuh subur.
Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Sinta sering berdiri di balkon kecil, rumahnya memandang jauh ke cakrawala berbisik dalam hati. Aku tidak akan pernah takut lagi, karena aku telah mengalahkan musuh terbesarku, ketakutanku sendiri. Dan dengan itu, ia melangkah ke masa depan. Kepala tegak hati, penuh syukur, siap menulis bab-bab baru dalam kehidupannya yang luar biasa. Tahun-tahun berlalu, seperti hembusan angin, membawa perubahan demi perubahan dalam hidup Sinta. Usaha kecil yang dulu bermula dari kontrakan sempit kini telah tumbuh menjadi jaringan butik muslimah yang mapan dengan cabang di berbagai kota besar. Setiap toko tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, bukti nyata bahwa dari luka yang dalam seseorang bisa membangun istana harapan Sintaware. Kini memiliki tim profesional yang mengelola operasional sehari-hari, mulai dari manajemen stok, pemasaran digital, hingga pelayanan pelanggan. Meskipun sibuk dengan banyak cabang, Sinta tidak pernah sepenuhnya menyerahkan kendali. Ia tetap turun langsung ke lapangan, menyapa pelanggan, memeriksa kualitas produk, dan mendengarkan keluhan atau masukan. Ia percaya bahwa kekuatan sejati sebuah usaha bukan hanya pada produk yang dijual, tetapi pada hubungan tulus yang dibangun dengan setiap orang yang mempercayai mereka. Di tengah kesibukan mengelola bisnisnya yang semakin berkembang, Sinta juga mulai menyalurkan energi dan waktunya untuk hal-hal lain yang selama ini ia impikan, memberdayakan perempuan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga dan perempuan kepala keluarga. Baginya, membantu perempuan lain menemukan kekuatan mereka sendiri adalah bentuk balas budi terhadap hidup yang telah memberinya kesempatan kedua. Setiap pekan Sinta mengadakan pelatihan gratis di aula kecil di belakang salah satu tokonya. Ia mengajarkan keterampilan dasar berbisnis, menjahit, manajemen keuangan, dan pemasaran daring. Melihat wajah-wajah penuh semangat itu, Sinta seolah melihat refleksi dirinya di masa lalu, perempuan-perempuan yang pernah terluka tetapi memilih untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Suatu sore setelah selesai mengajar, Sinta duduk di teras rumah kecil yang kini sudah direnovasi dengan nyaman. Di sampingnya Bu Rahayu menyeduh teh hangat seperti biasa. Aroma manisnya mengisi udara sore yang sejuk. "Ibu bangga sama kamu, Nak," kata Bu Rahayu sambil menyerahkan cangkir teh ke tangan Sinta. "Bukan hanya karena kamu sukses, tapi karena kamu tidak lupa dari mana kamu berasal." Sinta tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ia menggenggam tangan ibunya, erat-erat merasakan kehangatan yang selalu menjadi sumber kekuatannya selama ini. Semua ini karena Ibu Bu. Kalau bukan karena doa dan ketegaran, ibu aku tidak akan pernah sampai di sini. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati teh hangat dan suara burung-burung yang mulai kembali ke sarang. Di kejauhan langit sore memerah keemasan, seolah memberkati perjalanan panjang yang telah mereka tempuh bersama. Tak lama kemudian, sebuah surat undangan resmi datang ke rumah Sinta. Ia diundang untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi nasional tentang pemberdayaan perempuan. Acara bergengsi itu akan dihadiri oleh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan ratusan perempuan dari seluruh penjuru negeri. Awalnya Sinta merasa gugup, ia bukanlah orang yang biasa berbicara di depan banyak orang. Namun dorongan lembut dari Bu Rahayu serta kesadaran bahwa kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang membuatnya menerima undangan itu. Hari konferensi tiba. Di atas panggung sederhana, namun megah di depan ratusan pasang mata yang menatap penuh harap, Sinta berdiri dengan tegak. Ia mengenakan gamis buatan sendiri, sederhana namun elegan dengan jilbab berwarna pastel yang membingkai wajahnya dengan anggun. Suara tepuk tangan menggema saat namanya dipanggil. Dengan suara tenang, Sinta mulai bercerita.
Ia tidak berbicara tentang omzet strategi bisnis atau teknik pemasaran. Ia berbicara tentang perjalanan hati, tentang luka yang mengajarkan ketabahan, tentang kegagalan yang menanamkan keteguhan, tentang kehilangan yang melahirkan kekuatan baru. Ia bercerita tentang malam-malam panjang yang dihabiskan dengan air mata, tentang ketakutan yang perlahan berubah menjadi keberanian, dan tentang cinta seorang ibu yang menjadi cahaya di kegelapan. Setiap kata yang keluar dari mulut Sinta membawa kejujuran yang murni. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada glorifikasi. Hanya kebenaran sederhana yang bergema di hati setiap orang yang mendengarnya. Saat Sinta selesai berbicara, ruangan itu hening untuk sesaat sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan meriah. Banyak perempuan yang meneteskan air mata. Banyak yang berdiri memberi penghormatan atas keberanian dan ketulusan Sinta. Di antara mereka, Sinta melihat seorang perempuan muda yang tersenyum dengan mata berbinar, dan di matanya Sinta melihat dirinya sendiri di masa lalu. Gadis kecil yang pernah hampir menyerah, tetapi akhirnya memilih untuk bangkit. Sepulang dari konferensi, Sinta merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi tentang warisan yang lebih dalam. Warisan keberanian, ketulusan, dan cinta. Amusnama seburung sebab punian, dengan tabungan yang telah cukup besar, Sinta memutuskan untuk membawa ibunya berlibur ke luar negeri, sebuah impian kecil yang pernah mereka bisikan saat masa-masa sulit dulu. Mereka memilih Turki, negeri yang kaya dengan sejarah dan budaya Islam, tempat di mana Sinta berharap bisa memberi ibunya pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan itu menjadi hadiah yang manis untuk semua perjuangan yang telah mereka lalui. Mereka mengunjungi Masjid Biru, berjalan menyusuri Grand Bazar, menikmati teh Turki di tepi Bosforus. Setiap momen menjadi kenangan berharga yang tak tergantikan. Melihat ibunya tersenyum, matanya berbinar seperti anak kecil. Sinta merasa semua luka, semua perjuangan, semua air mata, semuanya sepadan di tepi Selat Bosforus yang tenang saat matahari tenggelam dan langit berubah warna menjadi oranye keemasan. Sinta berbisik dalam hati, "Aku telah sampai di sini bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku tidak pernah berhenti percaya." Ia menatap wajah ibunya yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi. Dan dalam hatinya, Sinta tahu bahwa inilah arti sejati dari kesuksesan. Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita sampai di sana dan siapa yang kita bawa bersama kita dalam perjalanan itu. Di bawah langit asing yang penuh bintang, Sinta menutup matanya, membiarkan angin membawa doa-doanya ke seluruh penjuru dunia. Doa syukur, doa harapan, dan doa untuk semua perempuan yang masih berjuang menemukan cahaya di tengah gelapnya luka. Dan di sana, dalam damai yang dalam Sinta tersenyum, ia tahu bahwa ia telah menemukan rumah sejatinya. Bukan di bangunan megah, bukan di tumpukan kekayaan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Di hati yang telah ditempa oleh cobaan, dikuatkan oleh cinta, dan dibebaskan oleh pengampunan. Beberapa tahun setelah semua perjuangan dan kemenangan itu, Sinta duduk di ruang kerjanya yang sederhana, namun nyaman ditemani secangkir teh hangat dan tumpukan surat dari para perempuan yang pernah ia bantu. Di luar jendela sore, perlahan turun menyelimuti dunia dengan warna-warna lembut. Di balik tirai tipis, ia bisa melihat Bu Rahayu sedang menyiram tanaman rambutnya yang telah memutih diterpa cahaya matahari senja, memancarkan kehangatan yang menenangkan. Sinta tersenyum. Hidup, pikirnya, memang tak pernah mudah. Ia telah berjalan di atas jalan berbatu. Jatuh berkali-kali, terluka begitu dalam, namun selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Ia mengingat masa-masa di mana sekadar bertahan hidup pun terasa seperti perjuangan yang mustahil. Ia mengingat semua malam penuh air mata,
semua pagi yang dipenuhi rasa takut, semua siang yang dihabiskan dalam keheningan penuh harapan, kini di usianya yang telah matang. Sinta merasa waktunya telah tiba untuk meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis yang berkembang atau toko-toko yang ramai. Ia ingin meninggalkan warisan yang hidup, warisan dari semangat keberanian dan cinta yang tak pernah padam. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik. Bukan laporan keuangan, bukan rencana ekspansi bisnis, melainkan sebuah surat-surat terbuka untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Untuk kamu yang sedang terluka, aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya bangun setiap pagi dengan hati yang berat, dengan mata yang bengkak karena menangis semalaman. Aku tahu rasanya merasa sendirian, merasa dunia terlalu besar dan terlalu kejam untuk dihadapi. Aku tahu bagaimana rasanya dihina, diremehkan, diperlakukan. Seolah-olah keberadaanmu tak berarti apa-apa. Tapi dengarkan aku, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Luka-luka itu, betapapun menyakitkannya, bukanlah tanda kelemahanmu. Mereka adalah tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan sepenuh hati, pernah bermimpi dengan sepenuh jiwa, dan pernah berjuang tanpa menyerah. Mereka adalah bukti bahwa kamu hidup sepenuhnya tanpa setengah hati. Aku pernah berada di tempatmu. Aku pernah merasa hancur, merasa tak berdaya, merasa ingin menyerah. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk percaya bahwa di balik semua kegelapan selalu ada secercah cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan aku di sini untuk memberitahumu, kamu juga bisa. Mungkin langkahmu tertatih, mungkin jalanmu berliku, mungkin hatimu masih berdarah. Tapi selama kamu terus melangkah sekecil, apapun langkah itu, kamu sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Selama kamu masih mau percaya, walau hanya sedikit, bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan menemukan jalannya untuk sampai kepadamu. Dan jangan takut untuk jatuh, karena dari jatuhlah kita belajar untuk berdiri lebih tegak. Jangan takut untuk terluka, karena dari luka kita belajar tentang keberanian. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi lagi, karena dunia ini butuh cahaya dari hati-hati yang berani bermimpi, meskipun sudah berkali-kali dihancurkan. Ingatlah kamu tidak sendirian. Di dunia austi ini awas terus ada pembanyak hati yang juga sangat pernah hancur, namun memilih untuk menyatukan kepingan-kepingan itu dan membangun sesuatu yang lebih indah daripada sebelumnya. Aku Sinta adalah salah satu di antaranya, dan aku percaya kamu juga bisa. Dengan segala cinta dan doa, Sinta. Sinta menutup laptopnya, hatinya terasa ringan, seperti baru saja melepaskan beban besar. Ia tahu bahwa surat itu sekecil apapun dampaknya adalah bagian dari warisannya untuk dunia, warisan keberanian, harapan, dan keyakinan bahwa dari luka bisa tumbuh keajaiban malam itu di bawah langit. Berbintang Sinta duduk bersama Bu Rahayu di teras rumah. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian baru, tentang perjalanan-perjalanan yang masih ingin mereka tempuh bersama. Mereka tertawa saling menggenggam, tangan berbagi keheningan yang penuh makna. Dan di dalam hati Sinta, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa hidup dengan segala pahit, manisnya selalu layak diperjuangkan. Bahwa cinta dalam segala bentuknya selalu pantas diperjuangkan. Dan bahwa dirinya terlepas dari semua luka, telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Perempuan yang memilih untuk terus mencintai hidup apapun yang terjadi. Di akhir perjalanan, Sinta tahu satu hal dengan pasti. Kemenangan terbesar bukanlah saat kita mengalahkan orang lain, melainkan saat kita mampu berdamai dengan diri sendiri dan memilih untuk tetap mencintai. Meskipun dunia pernah mengajarkan kita untuk membenci,